Ya, mantep ya. Alhamdulillah. Santri, kita lanjut. Pertanyaan teteh berikutnya nih. Buya, mengapa ahwat garis miring perempuan di dalam agama Islam sangat dimuliakan? Waduh, panjang lagi ini. 2 jam ini mah. Buya, mengapa ahwat atau perempuan di dalam agama Islam sangat dimuliakan? Lah Buya, setengah jam lah. Karena waktunya nih. Kita kan mau hancakan sekarang. Apalagi ini mau ada undangan nih. Yang 20 orang. Ayandi dan Apari yang mimpinnya ya. Paling tidak Aisyah dan santri ada 5 alasan. Ya. Mengapa kaum ahwat dimuliakan dalam ajaran Islam? Yang pertama, masyairun qawiyatun. Itu yang pertama teh. Masyairun qawiyatun. Masyairun qawiyatun. Sepertinya harus ditulis ini. Karena istilah-istilah baru nih. Masyairun qawiyatun. Masya pakai mesin besar. Masyairun qawiyatun. Yang kedua, dha'ifatun. Dha'ifah. Dibacanya ditulisnya dha'ifatun. Nomor 3, rahimatu. Pakai alif lam ini. Ar-rahimatu. Yang ketiga, udhriyatun. 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 Terakhir, ummul mustaqbalah. Ummul mustaqbalah. Ummul mustaqbalah. Kenapa wanita dimuliakan dalam ajaran Islam? Karena ummul mustaqbalah. Baik, yang pertama, itu dari masing-masing poin ya, Elsa. Itu bisa sampai 5 poin, 7 poin teteh. Jadi kalau gitu 5 kali 7, 35. Nah, Buya kasih 1 poin aja, jadi 5 poin untuk pagi ini. Yang pertama, masyairun qawiyatun. Perempuan itu besar perasaannya daripada pikirannya. Besar perasaannya daripada pikirannya. Kita ambillah dalam hal poin pendidikan. Teteh, nanti kalau punya anak ya, pas anaknya perempuan, ingat teteh, jangan pernah bentak-bentak. Bentak 1 kali seumur hidup dia tahu ayahnya sudah membentaknya, nggak akan hilang itu. Bahkan tahu harinya, tanggalnya, jamnya. Jangan pernah bentak ke perempuan. Apalagi dengan dipukul, ya, dijur dan sebagainya. Mendidik anak perempuan itu jauh berbeda dengan anak laki-laki. Untuk laki-laki, Buya perlu garis bawahi, boleh kali-kali dipukul supaya kuat. Laki-laki tuh, gaya galak, dia senyum. Laki-laki karena nggak langsung masuk perasaan. Perempuan itu dia salah, memang salah, tapi nggak mau diperlakukan seperti itu oleh ayahnya, apalagi ibunya.
perasaan perempuan dibesar, maka dimuliakan oleh Allah. Karena faktor itu, coba seandainya tidak dikasih perasaan yang tinggi, gimana oleh Allah? Wah, nanti perempuan akan diperbuat seenaknya oleh masyarakat. Nah, termasuk juga ini AA nih, ke perempuan. Perempuan itu, istri kita itu tidak perlu lipstik yang banyak, alat-alat make up yang lengkap, pakaian yang mewah, itu nomor berapa lah. Tapi yang paling penting, kata-kata kasih sayang dari sang suami yang menyejukkan hatinya. Dikasih lengkap peralatan kecantikan, pakaian, tapi kasar, dia hati nggak akan terima. Bukan ini yang aku harapkan. Yang aku harapkan adalah perlindungan, kasih sayang, kata-kata yang sopan, kata-kata yang menjadikan dia terlindungi. Maka sabda Rasul, panggillah istrimu dengan panggilan yang betul-betul disenangi olehnya. Baginda Rasul memanggil istri-istrinya, contohnya misalkan Khumairah kepada Aisyah, karena memang pipi Aisyah itu kemerah-merahan. Senang Aisyah dipanggil Khumairah oleh baginda Rasul. Jadi ini mau manggil Neng, sayang, ayang. Cantik, gelis. Sederhana, tapi membekas di perasaan seorang istri. Yang kedua, do'ifatun, perempuan itu lemah secara fisik. Tahu nggak santri? Kalau belum 7 tahun, perempuan gym, misalkan gym, dia rajin gym 7 tahun, setelah 7 tahun baru kelihatan bicep dan tricep. Untuk perempuan ya. Laki-laki seminggu gym, tricep bicepnya itu sudah langsung kelihatan itu. Ini bulatnya tuh sini tuh. Laki-laki itu. Perempuan gym lurus lagi karena ototnya kecil. Ada perempuan besar badannya pas ditimbang, loh kok 55 ya? Laki-laki pendek biasa-biasa, 68. Tulang laki-laki itu kuat. Ototnya juga kuat. Bayangkan, kalau tidak ada perlakuan khusus dari Allah dan Rasulnya tentang perempuan, kelemahannya itu, maka perempuan itu, maaf, dia sampaikan ya, itu sunat-sunat acan digawe teh. Kerja itu enggak sunat-sunat acan. Apalagi wajib enggak, yang wajib kerja malah laki. Kadang-kadang perempuan salah mengartikan hidup ini. Sudah rumah tangga ingin kerja terus. Padahal lemah fisiknya. Datang ke rumah kata suaminya, Neng, akang kan mau nafkah batin, aduh akang capek. Jadi yang wajibnya kok kerja capek. Bolehlah suaminya. Kalau gini cari para lain aja. Aku datang ke rumah mau nafkah batin, tidak diservis oleh sang istri karena capek kerja. Jadi artinya yang gak sunat-sunat itu dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Kelemahan perempuan itu, maka Islam jangankan mewajibkan, mensunah pun tidak. Bahkan cenderung gini, ini untuk kaum perempuan ya, yang kerja-kerja itu, aduh Allah ya Rabb, ini ada survei sebetulnya, laki-laki itu tuh keenakan. Perempuan-perempuan yang kerja, laki-lakinya, suami-suaminya keenakan. Dia nonton TV, olahraga, mancing, istri kerja. Jadi artinya di paraban ku awewe, ku salah ku pamajikan. Salakinya
Masa iya sih kamu awat mau nggak dibabukan oleh suami? Jangan mau. Apa? Kelemahan perempuan itu capek kalau kerja harus ngurus, ya harus ngurus rumah tangga. Perempuan itu ngurus rumah tangga ya. Laki-laki ketua keluarga. Maksudnya rumah tangga itu membenahi di rumah, meletakkan lemari di mana. Suaminya jangan ikut-ikutan. Istri itu lebih ya lebih seninya tuh lebih muncul daripada laki-laki. Biarkan rumah itu ditata oleh istri. Gara-gara menata rumah tangga itu masalah TV juga, kata suami TV di sini, kata istrinya di sono, rame, Pak. Silakan ke istrinya ngurus gitu. Warna ini juga warna hordeng rame suaminya, silakan ke istri. Lebih estetika istri itu daripada laki-laki. Ya, banyak yang dibabukan oleh suaminya. Bahkan istri bisa menceraikan suaminya. Kulu misalnya dalam Islam. Kalau si suami nggak bisa ngasih nafkah, lahir ataupun batin. Biasanya yang susah tuh lahir, kalau batin semangat laki-laki. Ini pas lahir, aduh. Kang gimana ini sudah 2 hari di Mejikom tidak ada beras, tidak ada nasi maksudnya. Makanan juga, masa makan kita sudah 3 hari sekarang ini, hampir 3 hari Kang, dengan garam. Mulai itu, sudah lampu kuning tuh bagi laki-laki suami. Kang kalau gini mah Akang tidak mampu ya ngurus saya, pulangkan saja saya ke orang tua saya. Nah itu kiamat tuh bagi suami itu. Ada suami yang suami yang kasar gitu, lahir dan batinnya kasarnya. Pulang aja kamu ke orang tua kamu. Nggak jago. Pas sudah pulang istrinya, baru dia menderita. Mungkin dalam nafsunya bisa ganti perempuan yang lain, nggak bisa sesoleha istri. Nanti aku nikah lagi, kata-kata. Jangankan nikah lagi, istri yang sudah ada juga nggak terurus. Ya, nah. Jadi teteh bisa kembalikan saja buku nikahnya ke KUA. Bapak KUA, saya sudah tidak sanggup lagi hidup dengan suami saya. Kenapa? Dia tidak ngasih nafkah lahir ke saya. Saya nggak ridho saya. Saya dengan orang tua juga nggak pernah nggak makan. Dengan suami saya hampir 3 hari nggak makan. Misalnya. Tapi kalau santriwati Buya kan sabar ya. Sabar nggak? Sabar. Kan nanti mendapatkan ustad lama-lama. Ustad itu kan nggak langsung instan. Ya sabar saja dulu. Kalau gini baru nggak sabar. Buya, kalau aku untuk makan nggak dikasih, tapi dia ngerokok sehari 2 bungkus. Nah itu suami macam apa? Teteh nggak dikasih makan, dia suami juga kasihan, sudah begung lagi kurus, matanya sudah celong masuk ke dalam. Wah ini cegara rongkong hirup cek istri. Masa teteh mau pulang ke orang tua, suami juga sama cari pekerjaan ripuh. Nah itu baru sama-sama sengsara, sama-sama nggak makan ya. Kita cari sama-sama. Karena Isa Soleh itu tidak begitu. Nah kalau istri itu cari uang, kerja, itu pahalanya 2, double. Pahala sebagai seorang istri dan pahala sebagai tambahan untuk ngasih kepada suami, bantu-bantu, 2 pahala. Ya, ya, harus sabar teteh dalam rumah tangganya. Itu yang kedua, doa ibu. Yang kedua,
Yang ketiga teteh, ar-rahimatu. Mengapa perempuan itu dimuliakan? Karena punya rahim. Perempuan punya rahim enggak? Enggak, punya kadut. Perempuan, laki-laki mah punya kadut, usus besar. Perempuan yang punya rahim. Makanya sehebat apapun laki-lakinya diciterel gitunya, tiga semar gitu. Udah mau ngalahirin, ada tamai lemak, bangir gitunya. Tapi perempuan itu punya rahim. Maka apa dimuliakan oleh Allah? Ayasa, Allah kasih kebebasan tidak sholat untuk perempuan, tidak usah saum selama dia head. Nah, head itu kasih sayang Allah karena punya rahim. Tidak boleh laki-laki head. Dalam pengertian, Buya, aku bisa nggak berhenti jika perempuan seperti perempuan teman saya, dia enak seminggu nggak sholat, nggak puasa, Daud. Ibunya nanya, mana yang boga rahimmu? Nggak mungkin laki-laki punya rahim. Karena punya rahim, Allah muliakan. Dengan Allah kasih apa itu? Program head. Tamu merah. Tamu yang datang. Nah udah, kalau sudah tamu datang itu, tahu nggak laki-laki? Sakit itu. Keluarkan darah itu, apalagi pada saat darahnya lagi banyak-banyaknya. Halo, kasihan. Sakit. Sakit head itu istilahnya. Ada. Belum lagi tentang penyakit-penyakit head. Ada. Laki-laki kan tidak. Maka perempuan itu oleh Allah dimuliakan, dibebaskan untuk tidak sholat dan tidak puasa selama head. Bentuk kemuliaan. Ya. Ya. Kemudian berikutnya. Apa itu yang keempat? Udriyah. Apa udriyah itu? Siapa yang tahu udriyah? Keperawanan, kegadisan. Itu adalah mahkota bagi seorang perempuan. Ada sih untuk laki-laki kejejakaan. Tapi kan kalau kejejakan itu tidak berbekas. Tapi kalau perempuan sudah hilang kegadisannya, hilang keperawanannya, dia sudah menjadi hina. Maka oleh Allah dijaga dengan wala taqrabu zina. Tuh. Ya, jangan mendekati zina. Dijaga. Nanti ananda semua kalau sudah berkeluarga, punya anak, pas anaknya sudah gadis ya, mungkin Buya sudah ada di alam mana, kalian sudah pada sepuh-sepuh seperti Buya gitu ya, Bapak Sahrul, ya, Bapak Rizki, Bapak Azka, nanti ada kakek Azka juga, kakek itu tuh kakek Wawan, ini kakek Michael, ya, kita sudah sepuh, punya anak perempuan gadis, awas, jangan salah, jangan tertukar dengan ayam. Hah? Tertukar dengan ayam, Bu ya? Iya, kalau di lemur, kata juga sama, kalau punya ayam, ayam pas menjelang maghrib, dicari ayam kemana ini. Tapi gadis jam 8 malam belum pulang, gak dicari. Jangan gitu. Jaga gadis kita, putri kita, harus lebih hebat daripada menjaga ayam kepunyaan kita. Kemana ayam? Jam saki di teangan ke kolong-kolong imah, ke tetangga, Bu, ada ayam saya. Takut ayamnya hilang. Tapi tidak takut al-udriyah, putrinya itu hilang keperawanannya. Ada syariat jangan mendekati zina, jangankan berzina. Allah kasih rambu-rambu itu. Dan teteh juga harus tahu. Untung di pesantren. Kalau di rumah kan, teteh harus bukan marah ya ke ibu, ke bapak. Negur dikit. Aku kan mama tidak bawa jam, tidak bawa HP. Ini sudah lebih dari maghrib, kenapa mama nggak nyari saya?
Mama berarti nggak sayang ke aku. Cari mah kalau gitu. Nah, kira-kira begitulah. Karena orang tua sekarang ini, aduh, astagfirullahaladzim, meskipun nggak semuanya sih. Kegadisan seorang ahwat itu bagaikan mahkota yang ada di kepalanya, yang harus dijaga. Serba sasuna naon istilahna. Lamun bapak ibu gaduh putra gadis, putri gadis, serba sasuna naon santerang. Loh, yan sudah ini lagi ya. Bentar lagi ya. Baik, ya bentar lagi teteh AA. Yang terakhir, Buya, mengapa ahwat garis miring perempuan di dalam agama Islam sangat dimuliakan? Yang terakhir, Ummul Mustaqbalah, karena perempuan itu calon ibu. Apa dalilnya? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ridhollahi fi ridho walidain, terus wahsutullah fi sukhtil walidain. Ya, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung murka orang tua. Oleh karena kalian sebagai calon ibu, ya, maka betul-betul oleh Allah dijaga segala-galanya. Sampai-sampai apa? Harta warisan pun, ya, perempuan itu oleh Allah dikasih setengahnya adalah laki-laki. Nah, Buya tidak nyambung. Harusnya 2 kali lipat dari laki-laki atau Buya, salah. Coba dari mana logikanya? Perempuan hanya setengah, hajjul unthayain, perempuan itu setengah daripada laki-laki. Seorang ibu, seorang yang lemah, yang besar perasaannya, yang punya keperawanan, berdiam diri di rumah itu lebih utama daripada dia keluar rumah. Satu. Yang kedua, diberi lebih utama daripada memberi. Laki-laki dikasih warisan 2 kali lipat dari perempuan. Untuk siapa? Untuk istri, untuk suami, untuk istri maksudnya, untuk anak-anak, untuk yang lain. Tapi kalau istri dikasih untuk pribadi sendiri, bukan untuk suami. Laki-laki itu kalau sudah banyak dikasih warisan, ya harus dibagi-bagi. Perempuan itu nggak usah dibagi-bagi, dikasih kok oleh suaminya. Nah, itu logikanya ke sana. Karena kalau perempuan dikasih 2, nanti akan neko-neko. Dia akan mulai keluar rumah, merasa lebih tinggi dari kaum laki-laki, sudah mulai itu. Tidak hormat kepada sang suami gara-gara harta itu. Kasih setengahnya. Cukup karena untuk kamu sendiri. Maka ada istilah harta suami milik istri dan anak-anaknya, sedangkan harta istri untuk istri sendiri. Ya. Suami kalau ke istri itu harus minjem. Neng minjem, kehabisan uang. Minjem ya, minjem ya. Tulis teh. Minjem, bayar ya. Baru sekali bayar. Mau dibayar itu ditagih di akhirat. Tapi istri pun jangan minjem, minta. Masa kok istri? Jangan minta minjem. Usah laki kapan majikan nginjem. Perempuan itu. Kalau kehabisan uang, ada dompet perempuan, bilang kalau dulu, Ma ada dompet nih, ada uangnya, mau beli rokok, ya minjem ya minjem. Tapi kalau teteh punya suami pedit, tahu duitnya.
Ada kejadian di zaman baginda Rasul, seorang istri lapor kepada baginda Rasul, ya baginda, suami saya bakhil. Kamu cek bahasa Sunda mah, medit merengkel cap jahe bentuk kasirang merengkel hese, cek bahasa India dah. Nah, terus gimana kehidupan suamimu? Kata semua. Oh, dia poya-poya. Aku ini betul-betul ambil uang dari dompetnya. Kesadar, oh, sama mereka gitu. Ambil dari dompetnya. Seberapa banyak? Ya, sewajarnya aja. Bagaimana? Wajarnya kamu hidup sebagai istri. Bahwa dompetnya dibawa untuk belanja. Ini uang aku kemana ini? Gak ada. Aku yang ngambil. Kenapa kamu berani ngambil-ngambil? Ya kan kurang. Aku laporkan ya ke baginda Rasul. Sudah. Kata istrinya silakan aja. Lapor ke baginda Rasul. Marah dia ke istrinya. Dan dengan marah itu datang ke baginda Rasul. Baginda, aku mau lapor ini istri saya. Apa? Rasul senyum, mana tahu nih. Laki-laki yang pedit ya. Apa laporannya? Istri saya ngambil uang. Oh gitu. Kamu gimana ngasih selama ini? Coba. Nah, dia mulai mikir. Dan istrimu lebih awal datang ke sini sudah lapor tentang kamu. Tobatlah kamu. Dia nangis. Minta maaf kepada istrinya. Ada laki-laki yang gitu. Makan ingin serba enak, ada pete, sambal ledok, lalap, ada tahu dan ada daging ayam. Meres 10.000, ya mau habis. 10.000 mah, mereka kerupuk ya, gep kerupuk. Nah, jangan gitu. Sampai begitu Allah ngasih sayang kepada perempuan. Nah, tapi jangan gini mentang-mentang oleh Buya, ambil aja dompetnya. Wow, mana uang? Mau beli sebelak. Dan nih Mang Yadi, sudah nggak ada nih Mang Yadi. Aku juga beli lipstik 2 lipstik. Wah, jangan. Ini mah untuk makan, di mana suaminya tadi kasih dah. Ambil saja lah. Nanti suaminya marah-marah lapor ke Buya. Nah, Buyanya, kamu harus adil. Jangan sampai gitu. Ini yang suka merokok nanti kalau sudah punya istri, silakan aja merokok. Tapi pada saat kita tidak punya uang, berhenti merokok. Untuk makan di dapur. Karena dapur harus ngebul, gitu ya. Kembali ke yang tadi, ya. Umul mustaqbalah, bahwa perempuan itu adalah calon ibu. Buya mau nanya, kalau tidak ada ibu, ada nggak kita? Memang kita keluar dari batu, kan? Ya, nah, maka harus dimuliakanlah kaum perempuan. Maka dilindungi dengan aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya. Para santri rahimakumullah, ini contohnya cuma 1-1. 5 kali 1, 5 kalau 7, ayat sawah 35. Wah, sampai jam berapa kita selesai? Cukuplah. Itu dihafalkan, dan itu menjadi ilmu bagi kita semuanya. Terima kasih banyak atas kehilapan dan kesalahan Buya. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bahas ada guna dan manfaatnya. Ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.